selanjutnya tanaman hidroponik. Sebenarnya hidroponik ini saya buat karena saya merasa tertantang aja sih. Karena tanaman yang di talang ini harusnya itu bisa maksimal dia beratnya satu batang pakcoy ini itu bisa 200 gram. Nah, 200 gram itu atau 2 on itu bisa diperoleh kalau digunakan atau ditanam menggunakan media hidroponik, menggunakan hidroponik air ini. Jadi di sini hidroponik ini saya tanam pakcoy yang jenis seperti ini, yang batangnya hijau. Nah ini, di sini ada pipa paralon. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini pakcoynya ada 15 lubang. Nah, 15 kali 7 ya, segitu udah banyak. Ya ini umurnya sudah hampir 1 bulan sih. Sudah hampir 1 bulan tapi ya masih segede ini. Nah, padahal hidroponik ini tujuannya saya tanam supaya bisa mendapatkan hasil maksimal, yaitu satu batangnya ini nanti bisa beratnya 200 gram atau 2 on. Tapi ya begini lambat ya nggak masalah sih, semoga nanti bisa dapat segitu juga hasilnya. Jadi hidroponik ini saya buat sistemnya NFT katanya, menggunakan air mengalir dan mengalirkan nutrisi setipis film. Sistem airnya itu saya gini, ini saya punya, kalau istilahnya kalau orang hidroponik namanya tandon bak nutrisinya ini. Jadi dari sinilah awal semua airnya. Volumenya ini kalau nggak salah 70 liter. Nah, di sini airnya setiap hari saya ukur nutrisinya di sini setiap hari menggunakan alat ini. Nah, alat ini namanya TDS meter. Ini alat untuk mengukur kepekatan nutrisi. Jadi menggunakan alat ini caranya begini. Dihidupkan on off-nya. Terus ini besi yang 2 ini harus kerendam semuanya ke dalam air. Nah, seperti itu. Nah, di sini hasilnya 1770. Tadi pagi ini saya ukur di tandon itu 1800-an. Ya mungkin karena nutrisinya sudah sebagian dimakan sama tanaman yang berkurang. Ya itu makanya tiap hari harus diukur nutrisinya. Harus disesuaikan dengan kepekatan nutrisi, harus disesuaikan dengan umur tanaman dan ukuran tanaman. Kalau sudah begini harapannya nanti bisa sesuai harapan lah. Satu batang ini bisa 2 on ya. Batangnya bisa 2 on. Maksimal 2 on. Supaya nanti kalau mau masak sayur 2 batang aja cukup gitu. Nah, air dari tandon ini saya punya pompa di dalam itu, kekuatannya itu 3 meter. Jadi kalau beli pompa itu ada review-reviewnya di YouTube itu ada ketinggian 2 meter, 5 meter. Nah, ini saya beli yang 3 meter. Nah, dipompakan, dan ini pompanya di dalam ini, naik airnya dari pipa kecil ini. Naik. Nah, saya cabangkan di sini. Saya cabang di sini. Ini pasti ya, karena airnya pertama keluar dari sini pastinya lebih deras, lebih keras. Keluarlah ke 3 pipa yang di atas ini. Ini mengalir nanti sampai ke ujung, mengalir ke ujung, mengalir ke ujung. Nah, ini cabang yang ini mengalir ke atas. Ini sambungan listriknya. Mengalir ke atas, mengalir. Nah, di sini ketemu tanaman. Di sini ada kangkung. Kangkung ini sudah berumur 2 mingguan. Segini. Tingginya segini. Kangkung akar namanya. Ini juga pengalaman pertama saya hidroponik kangkung. Karena ini tanaman kangkung ya
butuhnya air, yang penting ada air aja dia bakal hidup nih. Cuman memang supaya maksimal harus kasih nutrisi juga. Di sini ada 4 pipa kecil, 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing lubangnya ada 9. Jadi seperti ini dia penampakannya. Nih saya kasih sumbu karena awalnya airnya itu tidak masuk, dia tidak masuk ke dalam nih. Ini jadi medianya ini rock wool nih, rock wool. Dia masuk airnya ini tidak masuk ke dalam ini, jadi saya kasih sumbu. Jadi sepertinya penampakan kangkung saya sekarang bagus, sangat bagus lagi pertumbuhannya. Ini kangkung ini 2 mingguan lah kalau salah, 2 mingguan. Jadi penampakannya dari sini ada 2 pipa, terus dari sini ada 2 pipa. Nah, drainasenya itu seperti ini, airnya masuk ke sini, masuk, turun ke pipa yang sebelah sana, turun lagi ke pipa yang sebelah sini, terus turun lagi, balik lagi ke dalam tandon. Nah, balik lagi dipompa lagi. Nah, kalau aliran ini masuk, mengalir ini ke cabang yang ini ada pendek nih, ukurannya paling kalau nggak salah ini 90 cm, 120 cm. Nah, airnya akan mengalir dibagi ke 4 ini, 1, 2, 3, 4. Jadi ini saya ikatkan seperti ini, saya sambung seperti ini. Bukan air jatuhnya, airnya jatuh ke masing-masing lubang ini. Terus dia keluar ke masing-masing lubang. Jadi di sini saya kasih lubang di bawahnya. Tuh, ada air jatuh. Di sini ada 2 lubang. Ada keluar mengalir. Di sini juga ada 2. Ya, yang sini ada 3 lubang. Jadi intinya, jadi dulu ini pernah meluap. Jadi pipa ini airnya meluap dari sini karena air yang masuk dari sana, dari ini, itu jumlahnya itu lebih banyak dari yang harusnya air ini keluarin. Jadi pipanya penuh, meluap. Jadi saya bongkar lagi, saya tambah lagi saya bor lagi. Jadi ini makanya lubang di pinggir ini sama pinggir sana itu ada 3 lubang. Jadi supaya seimbang, tambah 1 lubang lagi, tambah 1 lubang lagi, ternyata airnya yang masuk sama yang keluar jadi sama. Nah, air ini mengalir masuk ke sini, masuk ke sini selang ini. Kembali lagi ke tandon. Dan ini kenapa saya tutup? Jadi tandon ini gampang sekali berlumut karena isinya air nutrisi. Jadi harus ditutup, nggak boleh kena matahari. Tutup sebelah sini, tutup juga sebelah sini. Ini matahari nanti sore dari sana, dari yaitu sebelah barat, sebelah timur sana. Jadi pagi-pagi sih ya nggak apa-apa sih kena matahari. Ya memang sih berlumut juga sih jadinya. Nah, kenapa saya menggunakan atap jaring-jaring? Karena ini di lantai 2. Jadi di sini panas sekali, guys. Panas sekali, teman-teman. Jadi mau nggak mau untuk mengurangi panasnya. Karena ini walaupun ini diairi ya, di air. Jadi tanaman hidroponik sana ini kalau ini seandainya tidak dikasih atap, ini walaupun diairin dengan aliran air, dia bakal layu juga nih, emas gitu. Nanti kalau matahari sudah hilang baru dia mau kaku lagi. Ini mau lemas nanti kalau matahari langsung yuk. Saya kasih korden kain poleng. Nanti kalau udah matahari dari sebelah sana saya tutup. Nah, sebelah sini ini sebelah ini kalau
Kalau saking panasnya dia layu juga, walaupun dia alirin air karena saking panasnya. Jadi ini semualah yang saya kerjakan selama kurang lebih 2 bulan, lebih dari 1 hari. Ya, hasilnya lah sudah saya rasakan dari tanaman sayur, timun, bentuk, tapi tomat belum, seledri belum, cabai belum, paprika belum, karena baru 2 bulan. Dan ini semua pengalaman, sebagian besar pengalaman pertama sih. Dan di sini juga ada kangkung ternyata. Di sini ada kangkung. Nah, ini sistemnya DFT kalau nggak salah ya, DFT itu. Nah, di sini airnya bukan mengalir, tetap di sini saya kasih larutkan nutrisi juga. Nah, di sini saya larutkan nutrisi. Nah, ini kangkung ini kalau nggak salah ini kurang dari seminggu umurnya, atau seminggu pas kayaknya ini. Jadi saya buatin, ini ada, saya pakai ini gelas puding yang bening. Nah, ini itu akarnya, gelas bening pakai rockwool. Jadi bibitnya itu saya tanam dulu di rockwool ini, saya potong-potong kan, saya potong-potong dulu seperti kotak-kotak itu, baru saya masukkan 9 biji di sini. Karena kangkung sih, karena memanjang itu nggak masalah sih dia kalau dia rapat-rapat kayaknya. Nah, ini pengalaman pertama ya, kita pelajari dulu lah, kita observasi dulu. Nah, ini sistem DFT itu apa, jangan saya lupa, tetap juga film teknik lah, F sama T nya itu. Jadi sistemnya airnya diam nih, dan ini juga harus diukur setiap hari nutrisinya. Nanti kalau berkurang tambahin lagi, sesuaikan dengan besar tanamannya. Walaupun ini lantai 2 teman-teman, ternyata ada aja hamanya, tapi hamanya itu tidak terlalu berpengaruh sih, karena tidak merusak daun. Ya mungkin itu dibawa dari semut, lebah, atau kumbang-kumbang seperti kumbang-kumbang seperti itu. Tapi ya kumbang sama lebah itu ya membantu penyerbukan juga supaya menghasilkan buah. Ini ada cabai juga, ini cabai untuk observasi juga ini, sama kayak yang tadi itu, ini tanah juga. Hidroponik kita mau nggak dia tumbuh. Ini tanaman kangkung 20 lubang. Ini isinya air, jangan jatuh lagi. Isinya air, akarnya sudah pada keluar. Saya kasih sumbu. Ini juga pengalaman pertama nih. Ya, hasilnya juga lumayan, salah. Dan ingat guys, untuk membuat seperti ini supaya tidak capek-capek, itu sumber air harus dekat. Karena ini lantai 2, jadi di sini ada profil tank nih, profil tank. Jadi di rumah ini menggunakan air sumur. Dan ingat, air yang digunakan itu, karena di lantai 2 ini panas nih airnya, jangan pernah menggunakan air yang panas dari sini. Jadi pagi-pagi itu saya biasanya cari air dari sini tuh, pagi-pagi jam 6:30 itu saya pindahkan dulu ke sini. Ini ke ember penampungan saya. Nah, nanti air inilah nanti saya gunakan untuk menyiram, untuk melarutkan nutrisi. Karena nggak boleh tanaman-tanaman di sini ini suhu airnya itu di atas 30 derajat. Jadi harus di bawah 30 derajat, maksimal 30 derajat. Kalau nggak, tanaman ini nggak maksimal atau bisa mati. Jadi pagi-pagi saya ambil air dari sini, saya pindahkan ke sana. Tanaman ini semua menggunakan air 80 liter gitu. Jadi itulah yang saya kerjakan selama 2 bulan dan tidak sia-sia sih rasanya. Nah, jadi guys, itulah tanaman saya yang saya kerjakan selama 2 bulan lebih dari 1 hari. Cukup menggembirakan lah hasilnya dan membuat bangga sih. Setiap orang yang datang sini pasti saya ajak ke atas untuk tur kebun ini. Nah, jadi saya kasih tahu, saya berbagi ilmu. Jadi tujuan video ini sama sekali tidak ada tujuannya mau mengajak teman-teman untuk bercocok tanam, karena fungsinya video ini saya cuman mau berbagi ilmu. Oke guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.